Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita, pembelajaran jarak jauh kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan anak-anak dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan serius ya, agar apa yang Bapak sampaikan, apa yang anak-anak pelajari dapat masuk ke dalam hati dan berguna untuk masa depan anak-anak itu sendiri ya. Anak-anakku semuanya, kita masih pada tema 6, subtema 1, dan pada hari ini sampai ke pembelajaran 4. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran PPKN pada topik hak dan kewajiban ya. Anak-anakku semuanya, pada semester 1 yang lalu anak-anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Bapak akan mengulang sedikit ya pengertian antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima, yang merupakan pantas kita terima dari pihak lain karena kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak semuanya, pelaksanaan atau penerimaan hak kita dari pihak lain adalah seiring dengan pelaksanaan kewajiban kita kepada orang lain. Mengapa? Karena pada waktu kita menerima hak, pihak lain juga melaksanakan kewajiban terhadap kita. Sedangkan kita melaksanakan kewajiban untuk orang lain itu merupakan juga pemenuhan kebutuhan hak bagi orang lain ya. Jadi antara hak dan kewajiban yang anak-anak laksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah adalah harus seiring, sejalan, dan penuh rasa tanggung jawab. Bapak kasih contoh ya. Jadi antara hak dan kewajiban sebetulnya tidak boleh dibedakan mana yang dulu, mana yang belakang. Karena pelaksanaan antara hak dan kewajiban itu adalah sejalan, itu berjalan bersama-sama. Misalnya gini, anak-anak di lingkungan sekolah, di kelas ya, haknya adalah menerima pelajaran. Pada waktu anak-anak menerima pelajaran adalah itu merupakan pelaksanaan kewajiban guru dalam menyampaikan pelajaran. Jadi guru menyampaikan pelajaran itu merupakan kewajiban, sedangkan anak-anak menerima pelajaran itu adalah hak. Jadi anak-anak menerima hak, pihak lain yaitu guru melaksanakan kewajiban. Di samping itu, agar hak anak atau hak siswa dalam kelas menerima pelajaran penuh dapat diterima dengan baik, maka pada saat itu pula anak-anak melaksanakan kewajibannya. Nah, pada waktu anak-anak melaksanakan kewajiban, berarti anak-anak telah memenuhi hak dari pihak lain. Kalau di kelas ya gitu, hak dari seorang guru. Misalnya pada waktu anak-anak menerima pelajaran berarti itu hak. Pada waktu itu pula bersamaan waktunya guru melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan pelajaran. Pada waktu anak-anak menerima hak menerima pelajaran, ya seharusnya, bukan seharusnya ya, diwajibkan pada saat itu pula anak-anak harus atau diwajibkan menghormati guru. Berarti menghormati guru adalah kewajiban, karena kewajiban yang anak-anak laksanakan itu adalah merupakan hak dari guru, yaitu menerima penghormatan atau menerima hak dari guru untuk menerima penghormatannya ya. Jadi pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus berjalan seiring ya. Jadi kalau di rumah juga sama, hak anak menerima kasih sayang dari orang tua. Berarti orang tua melaksanakan kewajibannya untuk memberikan rasa aman, rasa kasih sayang, dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, pada waktu anak-anak menerima kasih sayang dari orang tua, anak-anak harus melaksanakan kewajibannya. Karena kewajiban yang anak-anak laksanakan merupakan hak dari orang tua, yaitu misalnya anak harus menghormati orang tua. Itu kewajiban anak. Nah, pada waktu anak-anak melaksanakan kewajiban menghormati orang tua, berarti saat itu pula orang tua menerima hak dari anak, yaitu dihormati dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan. Intinya adalah antara hak dan kewajiban harus
berjalan dengan seimbang ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Sekarang tugasnya adalah pelaksanaan antara hak dan kewajiban, yaitu pada halaman 37 dan halaman 37 saja dulu ya, yaitu pada latihan ayo berlatih dan pada latihan ayo mencari tahu. Pada ayo berlatih, anak-anak cukup memberikan centang pernyataan yang termasuk hak atau yang termasuk kewajiban. Ini adalah pelaksanaan antara hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, misalnya nomor 1, memperhatikan guru ketika mengajar. Jadi kalau pada waktu guru melaksanakan kewajibannya mengajar di kelas, berarti anak-anak harus memperhatikan. Nah, pada waktu anak-anak memperhatikan guru ketika mengajar, itu berarti termasuk hak anak atau kewajiban anak. Ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Jadi anak-anak cukup memberikan centang ya, pernyataan nomor 1 sampai nomor 10. Kalau itu termasuk hak anak ya centang di hak, kalau kewajiban berarti dicentang di kewajiban ya. Itu yang di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang di lingkungan rumah, anak-anak juga buka halaman 37 ya, yaitu tuliskan hak seorang anak di rumah. 5 aja, seperti yang ada di dalam buku paketnya ya. Berikan contoh hak seorang anak di rumah. Misalnya, Bapak kasih contoh ya, hak anak di rumah ya. Mendapat kasih sayang, mendapat rasa aman, terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga anak-anak harus menuliskan kewajiban seorang anak di rumah, yaitu 5 saja ya. Misalnya kewajiban seorang anak di rumah, menjaga nama baik orang tua, menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya ya. Kalau bisa yang sudah Bapak sebutkan contohnya tidak ditulis lagi ya, jadi anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi itu tugas hari ini ya, sangat mudah dan sederhana saja, yaitu pada halaman 37 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Pelaksanaan 3M tetap berjalan ya anak-anakku semuanya ya, biar anak-anak terjaga dari penyebaran virus COVID-19 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.